Om Swastiastu. Dalam agama Hindu ada yang disebut dengan ajaran yatnya. Yatnya adalah konsep ajaran dalam agama Hindu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Namun sayangnya banyak umat Hindu yang beranggapan memberikan penilaian tentang yatnya itu dalam arti yang sangat sempit. Seringkali kita berpikir ketika mendengar kata yatnya bahwa yatnya itu adalah suatu hal yang dilaksanakan pada tempat, waktu, dan situasi tertentu. Ketika pelaksanaan yatnya pun benak kita langsung membayangkan adanya sesajen, adanya asap dupa yang mengepul, wangi bunga yang semerbak, suara gamelan, mantra-mantra yang diucapkan oleh orang-orang suci. Nah, hal-hal seperti itu seringkali selalu membayangi pikiran kita ketika kita mendengar soal yatnya. Nah, semua itu bukanlah hal yang salah. Itu memang sudah dikatakan yatnya. Namun, sesungguhnya yatnya itu tidak hanya sebatas pelaksanaan upacara-upacara yang sifatnya sakral. Yatnya memiliki arti yang sangat luas. Sama halnya dengan pendidikan. Ya, kita mengenal pendidikan, ada yang disebut dengan pendidikan yang artinya sempit, ada juga pendidikan yang artinya luas. Pendidikan dalam arti sempit artinya pendidikan yang dilaksanakan di tempat, ruang, waktu yang terbatas. Namun pendidikan dalam arti luas itu pendidikan yang dilaksanakan pada tempat, waktu, keadaan yang tidak terbatas, pendidikan yang ditempuh sepanjang hayat hidup kita. Nah, begitu pula yatnya. Yatnya ini sesungguhnya tidak hanya sebatas pelaksanaan upacara, melainkan begitu banyak aktivitas di kehidupan kita yang itu juga disebut adalah yatnya. Nah, kali ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang yatnya itu agar kita dapat memahami apa sebenarnya yatnya itu. Bagaimana pelaksanaan yatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah mungkin yatnya itu dapat kita laksanakan? Atau mungkin sudah kita laksanakan di luar pemikiran atau tanpa kita sadari? Nah, dijelaskan dalam beberapa sumber sastra dalam agama Hindu. Yang pertama adalah dalam bahasa Kamus Bahasa Sanskerta. Dikatakan di sana yatnya itu adalah suatu persembahan, korban suci, upacara korban, dan lain sebagainya. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa secara umum kita sudah mengerti dan kita sudah tahu pelaksanaannya seperti apa. Seringkali kita melaksanakan upacara-upacara tertentu yang baik kita tunjukkan untuk Tuhan, para pitra, para guru, sesama manusia, bahkan kepada alam. Kita sudah sering melakukan itu. Dan kita sudah memahami bahwa yatnya itu adalah suatu persembahan, korban suci yang tulus ikhlas. Nah, itu berdasarkan Kamus Bahasa Sanskerta. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab Bhagavad Gita bahwa yatnya itu adalah suatu persembahan yang tulus ikhlas dan penuh kesadaran dengan kesungguhan hati bertujuan melaksanakan yatnya atau melakukan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yatnya juga berarti segala sesuatu yang kita lakukan yang dilandasi dengan dharma untuk membantu, untuk memberikan manfaat kepada siapa saja, itu adalah yatnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini
bahwa yatnya adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat atau segala tindakan kita yang berlandaskan ajaran Dharma. Yang artinya setiap tindakan berlandaskan ajaran Dharma. Baik itu tindakan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, tindakan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, siapapun mereka. Sepanjang tindakan itu adalah tindakan yang bermanfaat, maka itu adalah yatnya. Contoh kecilnya, hanya dengan merawat diri kita sendiri. Kita rajin bangun pagi, membersihkan tempat tidur, mandi, membersihkan badan dengan bersembahyang, itu juga merupakan yatnya. Yatnya dalam bentuk yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Apalagi apabila kita dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Misalkan bersedekah, menolong sesama yang membutuhkan dengan tenaga kita, mungkin dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Itu adalah yatnya. Yatnya tidak hanya sebatas dengan upacara, tapi segala sesuatu yang kita lakukan yang memiliki manfaat untuk orang lain, yang berlandaskan ajaran Dharma, itu adalah yatnya. Nah, dijelaskan juga dalam kitab Mahabharata bahwa yatnya itu tidak diukur dari besar dan kecilnya, melainkan keikhlasan, kesungguhan, dan ketepatan waktu. Itu yang sangat menentukan. Nah, sedikit saya ingin bercerita tentang suatu cerita yang ada dalam Mahabharata. Diceritakan bahwa para Pandawa ingin melakukan korban suci dengan mengorbankan 1000 ekor lembunya yang akan dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada seekor tikus yang menertawakan rencana itu. Tikus itu berkata bahwa, "Hai kau para Pandawa, kenapa kamu bodoh sekali? Apakah kamu pikir dengan mengorbankan 1000 ekor lembumu itu akan membuat Tuhan senang? Apakah kamu pikir Tuhan membutuhkan 1000 ekor lembumu itu? Tidakkah kamu berpikir bahwa Tuhan tidak menyukai tindakan kekerasan? Jika kamu mengorbankan 1000 ekor lembu, berarti kamu akan melakukan tindakan himsa atau kekerasan terhadap 1000 ekor lembu itu. Dan Tuhan sangat tidak menginginkan tindakan kekerasan." Nah, kemudian di sisi lain diceritakan juga ada hidup 4 orang Brahmana, hidup di tengah-tengah hutan dengan keseharian mereka untuk memenuhi kebutuhan makan dengan memungut sisa-sisa hasil panen para petani. Nah, suatu ketika 4 orang Brahmana ini mencari makan dengan menelusuri ladang-ladang para petani dengan memungut sisa hasil panennya. Saat itu sangat sulit sekali untuk menemukan sisa-sisa hasil para petani itu, karena petaninya sangat laten dalam memanen hasil panennya. Kendati pun mereka mendapatkan itu hanya sedikit sekali, dan itu pun mereka harus berbagi berempat. Nah, ketika mereka sudah selesai memasak dan sebelum menyantap seperti biasa, mereka mempersembahkan terlebih dahulu makanan yang akan mereka santap itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah dipersembahkan, tiba-tiba datang seorang Brahmana tua sekali dengan tubuh yang sudah sangat kurus, membungkuk, memohon agar makanan itu diberikan kepadanya karena dia sangat membutuhkan makanan itu. Nah, karena 4 orang Brahmana ini sangat mengerti, maka makanan itu diberikan tanpa berpikir panjang lagi, diberikan kepada Brahmana itu. Seketika Brahmana itu berubah menjadi Dewa Siwa yang sengaja menyamar untuk menguji keikhlasan, kesungguhan hati 4 orang Brahmana itu.
sebenarnya pada saat itu 4 orang Brahmana itu juga sangat membutuhkan makanan itu. Makanan itu hanya ada sedikit dan harus dibagi berempat. Dan itu pun makanannya tidak mereka makan, tapi mereka berikan untuk Brahmana yang dianggapnya lebih membutuhkan. Itu adalah yatnya yang sangat berkualitas. Maka dengan melakukan hal itu, Brahmana itu dianugerahi suatu hal yang sangat membahagiakan. Nah, dapat kita pahami dari cerita ini bahwa sesungguhnya yatnya itu yang paling menentukan adalah keikhlasan, kesungguhan, dan ketepatan hati. Lakukanlah segala sesuatu dalam hidup kita dengan penuh ikhlas, dengan penuh kesungguhan, dengan tujuan untuk memberikan manfaat baik kepada diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Karena itulah yatnya. Hampir setiap menit, setiap jam kita melaksanakan yatnya dalam kehidupan kita sehari. Hanya saja mungkin kita tidak menyadari akan hal itu. Nah, ketika kita sudah menyadari tentang hal itu, maka mari kita tingkatkan lagi. Kita sudah memahami bahwa yatnya itu tidak diukur dari besarnya, namun kesungguhan, keikhlasan, dan ketepatan waktu yang paling menentukan. Maka di sanalah kita jadikan titik tumpu dalam melaksanakan suatu hal, asalkan hal itu berlandaskan ajaran Bapak. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait ajaran yatnya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.